Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Ondang, NIM 1911111011153. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang masalah keamanan pangan di Bandar Lampung. Untuk video selengkapnya, mari kita tonton bersama. Kecenderungan masyarakat di Indonesia mempunyai pola makan yang tidak seimbang dengan mengonsumsi berbagai jenis pangan yang mudah didapatkan di pasar. Pola ini yang dimanfaatkan oleh produsen makanan yang dengan menambahkan bahan kimia berbahaya ke dalam pangan dengan maksud memperbaiki penampilan dan agar lebih tahan lama. Berbagai pengawasan sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi nyatanya masih ditemui di pasaran berbagai produk pangan yang tidak aman dikonsumsi di Bandar Lampung. Nah, konsumsi pangan oleh masyarakat yang tidak aman karena tercemar oleh bahan pangan berbahaya dapat menimbulkan berbagai penyakit. Nah, masalah penyakit ini akan semakin besar jika tidak dilakukan upaya pengendalian jaminan keamanan pangan terhadap produk yang beredar di pasar. Penggunaan bahan kimia sebagai bahan tambahan pangan oleh produsen makanan sering menggunakan dosis yang berlebih. Nah, produsen tidak mengerti karena ketidaktahuan akan bahaya yang akan ditimbulkan. Nah, penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel produk pangan secara acak di pasar di Bandar Lampung dan kemudian dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung. Nah, sampel diambil dari pasar di Bandar Lampung, yaitu Pasar Tugu, Pasar Gudang, Lelang, dan Pasar Sukarame. Nah, jenis produk pangan yang diuji terdiri dari bahan segar dan olahan yang berasal dari pangan nabati dan hewani dengan jumlah sampel sebanyak 94 produk. Nah, produk pangan yang diuji merupakan hasil produk dari industri atau petani di Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah, berikut ini adalah jenis produk pangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu ada daging dan olahannya, ikan dan olahannya, tahu, tempe, bumbu basah dan pasta, sayur-sayuran, mie, roti, gula merah, nata de coco, dan kolang kaling. Adapun zat berbahaya yaitu yang pertama, formalin. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan 10 sampel positif mengandung formalin. Jenis pangan yang terdeteksi adanya kandungan formalin ini terdiri dari ikan segar yaitu 2, terasi 3, tahu 1, tempe 1, daging segar 1, dan kerupuk 2. Sampel yang positif mengandung formalin berasal dari ketiga pasar yang digunakan sebagai objek penelitian. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa berbagai peraturan yang telah dibuat masih belum dapat menghentikan produsen untuk tidak menggunakan formalin pada bahan pangan. Beberapa hal yang dapat menjadi alasan penggunaan formalin adalah mengurangi harga es balok yang biasa untuk mengawetkan ikan segar, mutu ikan asin, dan diperoleh lebih bagus daripada yang menggunakan garam formalin karena memiliki kenampakan lebih cerah dan tekstur dagingnya lebih tebal dan lebih kenyal. Nah, ikan juga lebih awet dan tidak ditumbuhi jamur. Nah, pemakaian formalin juga mempercepat pengeringan dan membuat tampilan fisik tidak cepat rusak. Selanjutnya ada boraks. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan 6 sampel positif mengandung boraks. Nah, jenis pangan yang terdeteksi adanya kandungan boraks ini terdiri dari tahu yaitu 1, bakso 2, mie 2, dan kerupuk 1. Produk pangan positif mengandung boraks ini berasal dari 2 pasar objek penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat produk pangan yang dijual boraks yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
Nah, pengamatan fisik yang dilakukan pada olahan daging atau bakso yang mengandung boraks atau tidak menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penampakan antara bakso yang mengandung boraks dan yang tidak. Selanjutnya ada benzoat. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan 18 sampel positif mengandung benzoat. Jenis pangan yang terdeteksi adanya kandungan benzoat ini terdiri dari bumbu dapur yaitu 3, saus 3, dan roti ada 12. Adanya asam benzoat dalam sampel ini ditunjukkan dengan terbentuknya endapan benzoat berwarna coklat atau kemerahan. Nah, benzoat diperjualkan secara enceran di pasar, dikemas dalam kantung plastik dan tidak disertai label. Nah, penambahan benzoat yang melebihi batas yang diizinkan dapat menimbulkan keracunan. Nah, penyebab permasalahan keamanan pangan di Indonesia adalah belum dipahami dan disadarinya arti strategis keamanan pangan. Keamanan pangan yang merupakan prasyarat bagi suatu produk pangan yang harus ditangani secara terpadu, melibatkan berbagai stakeholder, baik dari pemerintah, industri, dan konsumen. Berkaitan dengan masalah-masalah mendasar keamanan pangan, terutama masih belum diaplikasikannya prinsip Good Manufacturing Practice atau GMP dengan baik, serta penerapan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP, lebih khususnya pada industri kecil dan menengah. Nah, saat ini HACCP dianggap sebagai suatu pendekatan yang paling dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan pangan yang bermutu dan aman. Akan tetapi, rencana HACCP hanya dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara optimal apabila program prasyarat dasar telah terpenuhi dan diimplementasikan dengan baik pula pada suatu industri pangan. Nah, program prasyarat dasar dan manajemen mutu dan keamanan pangan yang dimaksud di industri pangan umumnya terdiri dari prasyarat atau GMP. Nah, adapun tips singkat menangani masalah ketahanan dan keamanan pangan, di mana pemerintah perlu memberikan perhatian yang layak pada pembenahan infrastruktur keamanan pangan, program pendidikan pada produsen dan konsumen, serta prioritas alokasi dana untuk pembangunan keamanan pangan dan pembinaan dan fasilitasi prasarana untuk industri kecil dan menengah. Secara khusus, pemerintah perlu memberikan prioritas yang cukup pada pembinaan dan fasilitasi prasarana keamanan pangan untuk industri kecil dan menengah. Nah, peningkatan kondisi keamanan pangan industri kecil menengah akan memberikan dampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat, peningkatan daya saing produk, peningkatan produktivitas, dan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Juga perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap produk pangan di pasar dan pemberian penyuluhan kepada produsen produk pangan. Nah, demikianlah hasil pemaparan saya tentang masalah keamanan pangan di Bandar Lampung. Kiranya dengan video ini dapat mengedukasi kita semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.